yaitu membaca Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Mari saudara kasih Tuhan, kita baca. Demikian firman Tuhan. Allah penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis pada saat dia membaptis di Sungai Yordan, saudara, lalu dia berkata pada ayat yang ke-12, penampi sudah di tangannya. Di tangan siapa? Yang dimaksud di sini adalah tangan daripada Tuhan Yesus, saudara. Nah, yang menarik pada ayat 12 ini, saudara kasih Tuhan, adalah Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada orang banyak dan kepada orang Farisi dan orang-orang Saduki sebagai penampi. Nah, saudara kasih Tuhan, ya Matius 3 ayat 5 sampai 12 saya akan bacakan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, Yohanes Pembaptis berkata kepada orang banyak, berkata kepada orang Saduki dan kepada orang Farisi yang datang pada waktu Yohanes sedang melayani pembaptisan di Sungai Yordan, bahwa penampi sudah ada di tangan Yesus. Demikian dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, apa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis kepada orang banyak itu mengenai tampi sudah di tangan Yesus? Apa sih maksudnya bahwa penampi sudah di tangan Yesus? Saudara, kita akan selidiki. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, penampi adalah berbicara tentang alat pemisah antara gandum yang berisi dengan gandum yang kosong. Kalau di dalam zaman itu, saudara kasih Tuhan, dipakai sekop dari kayu, dilamparkan ke atas, maka akan datang angin. Mana yang berisi akan jatuh ke bawah, mana yang kosong, maka dia akan, saudara kasih Tuhan, terbang kemana-mana. Kalau sekarang, saudara kasih Tuhan, penampi itu, saudara, dia bisa berbentuk segi empat atau segi bulat, lalu gabah, saudara kasih Tuhan, gandum atau padi ya, diambil setelah dia dipanen, saudara kasih Tuhan, lalu dijatuhkan, ya, dijatuhkan. Waktu saya kecil saya menyaksikan, saudara kasih Tuhan, petani cara kerjanya. Lalu setelah disapiti, saudara, setelah diambil bulir-bulirnya, kemudian diambil tampi, dinaikkan ke pundak, lalu diturunkan. Biasanya akan ada juga seseorang yang berperan untuk mengipas, saudara kasih Tuhan.
Sehingga nanti mana yang berisi dia akan jatuh ke bawah, tetapi mana yang kosong dia akan terbang, saudara. Akan terjadi pemisahan. Jadi saudara, penampi adalah berbicara tentang alat pemisah antara gandum yang berisi dengan gandum yang kosong. Saudara, maksud Yohanes Pembaptis ketika ia berkata kepada orang Farisi dan Saduki bahwa di tangan Yesus sudah ada penampi, adalah berbicara Yesus sanggup memisahkan antara kemurnian dan kepalsuan hati dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, saudara kasih Tuhan, Yohanes Pembaptis sedang berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Yesus. Ini yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia melihat orang Farisi dan Saduki datang, saudara kasih Tuhan. Bahkan mereka meminta untuk dibaptis. Lalu Yohanes Pembaptis berkata bahwa penampi sudah ada di tangannya. Yohanes sedang mencoba mengingatkan, saudara kasih Tuhan, bahwa akan datang seseorang, yaitu Yesus Kristus, yang dapat saudara kasih Tuhan melihat dengan jelas antara kemurnian hati dan ketulusan hati, saudara kasih Tuhan, di dalam melayani. Nah, saudara, dalam Matius 23 ayat pertama sampai 30 berkata, ini adalah berisi kecaman daripada Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa di tangan Yesus sudah ada penampi, dan itu benar, saudara kasih Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus, saudara, dia mengecam orang Farisi dan orang Saduki. Dia berkata, kalau Anda baca dari Matius 23 ayat 1-30 itu adalah kecaman-kecaman Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan kepada orang Saduki. Saya baca beberapa ayat saja, yaitu Matius 23 ayat 2. Oke, saya mulai baca daripada ayatnya yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Artinya ada kemunafikan yang dibongkar oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi bahwa di tangan Yesus sudah ada dikatakan penampi, itu bermaksud Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus dapat melihat dengan jelas antara orang yang melayani dengan kemurnian, orang yang melayani dengan ketulusan hati, dengan orang yang melayani dengan kemunafikan. Nah, saudara kasih Tuhan, dan memang saudara ketika Yesus dalam pelayanannya, lalu dia bertemu saudara dengan orang Farisi dan orang Saduki, dan mengingatkan kepada murid-muridnya betapa orang Farisi dan orang Saduki, saudara kasih Tuhan, dia melayani dengan kemunafikan, saudara kasih Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, saudara kasih Tuhan, sungguh hari ini menjadi sesuatu bahan renungan bagi gereja-gereja. Matius 3 ayat 12 berkata, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, ketika waktu itu Yohanes sedang mengingatkan orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi juga menggambarkan orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan, saudara. Jadi hari ini kebenaran firman Tuhan, saudara, ketika hari ini berbicara tentang masa penampian, saudara, hari ini adalah masa di mana gereja-gereja, para pelayan-pelayan Tuhan, saudara kasih Tuhan,
mengalami penampian. Penampian maksudnya saudara kasih Tuhan apa? Di sini akan saudara kasih Tuhan akan terlihat dengan jelas. Saudara, kita harus introspeksi, kita harus merenung kembali. Apakah pelayanan kita, saudara kasih Tuhan, adalah pelayanan yang motivasinya tulus, motivasinya murni di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jika kita melayani dengan murni dan tulus hati, Yesus itu tahu. Dan jika kita melayani dengan motivasi yang tidak benar, Yesus juga tahu, saudara kasih Tuhan. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus. 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, saudara kasih Tuhan, setiap pekerjaan orang pada waktunya akan diuji. Ini berbicara, saudara kasih Tuhan, yang saya sebut ada masa penampian. Firman Tuhan hari ini khusus di bagian yang pertama ini, saudara, ini berbicara relevan kepada para hamba-hamba Tuhan, saudara. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan di tangan Yesus sudah ada penampi, Yohanes sedang bermaksud kepada orang Farisi dan Saduki, lihat apa yang kukerjakan, bagaimana pelayananmu. Di hadapan Yesus tidak ada yang tersembunyi. Sebab Yesus sanggup memisahkan, melihat dengan jelas. Apakah kita melayani dengan kemurnian hati, apakah kita melayani dengan ketulusan, atau kita melayani dengan kemunafikan. Nah, saudara, jadi Yohanes Pembaptis, saudara kasih Tuhan, mengatakan akan ada, yaitu masa penampian yang terjadi bagi gereja, saudara kasih Tuhan, bagi para hamba-hamba Tuhan, ya, akan ada masanya, akan diuji, saudara kasih Tuhan. Apakah pelayanan kita untuk membesarkan nama kita atau nama Yesus? Apakah pelayanan kita menarik jiwa-jiwa datang pada Yesus atau kepada kita? Apakah kita memberitakan nama Yesus agar jiwa-jiwa diselamatkan, atau agar kita mendapat uang? Inilah saatnya bagi kita merenung, bertanya pada diri kita sendiri, supaya Tuhan boleh menemukan kita para hamba Tuhan adalah tulus di hadapannya. Ini satu sisi. Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama 12 itu berbicara satu kepada gereja, hamba-hamba Tuhan, dan dia juga berbicara kepada jemaat, saudara. Karena kalau kita baca, saudara kasih Tuhan, Yohanes pasal yang ketiga dimulai ayat yang kelima. Ayat kelima itu orang banyak datang. Dari Yehuda datang, dari Yerusalem orang-orang sekitar datang. Kemudian ayat ketujuh dikatakan ahli Farisi, kemudian orang Saduki datang. Lalu ayat 12, saudara kasih Tuhan, Yohanes Pembaptis berkata di bawah sudah penampi, sudah ada di tangannya. Tangannya ini adalah kepada Yesus. Bahwa Yohanes Pembaptis sedang bermaksud berkata, saudara kasih Tuhan, bahwa akan ada penampian, akan ada masa penampian yang berlaku kepada hamba-hamba Tuhan, yang berlaku kepada umat Tuhan. Haleluya. Ketika Yohanes Pembaptis berkata di tangan Yesus ada penampi, saudara kasih Tuhan, Yohanes sedang mengingatkan kita para hamba Tuhan bahwa Yesus dapat dengan jelas melihat, saudara kasih Tuhan, apakah kita melayani dengan kemurnian atau dengan maksud-maksud yang terselubung. Nah, bagi kita rekan hamba Tuhan, ini adalah waktunya. COVID-19 ini menguncang luar biasa gereja-gereja. Satu pengujian yang luar biasa. Ini adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk merenung kembali apakah pelayanan kita selama ini adalah sesuatu yang didasari ketulusan, didasari hati yang murni untuk membesarkan Yesus, bukan membesarkan kita.
Yohanes Pembaptis sendiri berkata, biarlah dia semakin besar, Yesus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Saudara kasih Tuhan, segala sesuatu akan diuji, segala pekerjaan akan diuji. Saudara kasih Tuhan, saya percaya melihat keadaan di mana seolah-olah sekarang gereja tidak berdaya. Saudara kasih Tuhan, ini adalah waktu penampian di mana kita kembali untuk kita introspeksi, merenung apakah dasar daripada pelayanan kita dari ketulusan, dari kemurnian, dan beranjak dari panggilan Kristus. Kalau kita beranjak dari kemurnian, kalau kita beranjak dari ketulusan, kalau kita beranjak dari panggilan Kristus, pada akhirnya kita akan ditemukan, saudara kasih Tuhan, sebagai gabah yang berisi, bukan gabah yang kosong. Akan teruji. Lalu yang kedua, ini berbicara kepada umat Tuhan. Saudara, fungsi alat tampi adalah untuk mengetahui mana gandum yang berisi dan mana gandum yang kosong. Saudara kasih Tuhan, membedakan antara lalang dengan gandum mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Jawabannya, saudara kasih Tuhan, membedakan antara lalang dan gandum itu mudah sekali, saudara. Mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24-30. Matius 13 ayat 24 dan 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Saudara menangkap di sini? Artinya mudah membedakan mana gandum, mana lalang. Mudah, saudara kasih Tuhan. Tidak sulit. Yang sulit adalah membedakan antara bulir gandum yang berisi dengan bulir gandum yang kosong. Haleluya. Kalau membedakan antara lalang dengan gandum, saudara kasih Tuhan, itu mudah sekali. Kita lihat, udah kelihatan itu. Tetapi yang sulit itu adalah membedakan mana bulir gandum yang berisi, mana bulir gandum yang kosong. Dia tidak kelihatan. Waktu saudara kasih Tuhan panen padi atau panen gandum, saudara, lalu kemudian saudara kasih Tuhan dipisahkan bulirnya daripada jeraminya, maka petani akan sulit menemukan mana gandum yang berisi dengan gandum yang kosong. Untuk saudara kasih Tuhan kita mengetahuinya mana yang berisi, mana yang kosong, maka dia harus ditampi, saudara kasih Tuhan. Jadi penampian itu adalah untuk supaya kelihatan, supaya nampak dengan jelas mana gandum yang berisi, mana gandum yang kosong. Akan ditampi, saudara kasih Tuhan. Ketika ditampi dia kelihatan. Yang berisi itu, saudara kasih Tuhan, akan menumpuk di dekat penampian. Tetapi yang kosong dia akan kemana-mana. Tetapi kalau antara lalang dengan saudara kasih Tuhan dengan gandum, itu mudah sekali kelihatan. Lalang itu, saudara kasih Tuhan, menggambarkan orang tidak percaya. Tetapi gandum itu menggambarkan orang Kristen. Kalau kita membedakan mana yang Kristen, mana yang tidak, itu nggak perkara mudah. Amin, saudara. Lihat aja hari Minggu. Hari Minggu dia di gereja apa tidak? Kalau dia Jumat, dia ke gereja, di masjid atau tidak? Itu aja. Amin, saudara. Haleluya. Mudah sekali, saudara kasih Tuhan. Ya, membedakan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sangat mudah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat mudah membedakan antara orang Kristen dan yang bukan orang Kristen, saudara kasih Tuhan.
Tetapi yang sulit itu adalah membedakan mana orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh, dengan orang Kristen yang tidak sejati atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Haleluya. Di lingkungan kita, Anda bekerja, di tempat tinggal kita bisa tahu, oh dia bukan seiman, dia lalang. Amin juga. Kita bisa jelas mengatakan, oh dia lalang. Tetapi saudara kita yang di gereja ini, satu ibadah ini, kita tidak bisa membedakan siapa di antara kita Kristen yang sejati, Kristen yang sungguh-sungguh, dengan Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Sulit membedakannya. Yohanes Pembaptis berkata kepada orang banyak yang datang ke sungai Yordan untuk dibaptis, dan kepada saudara kasih Tuhan orang Farisi dan Saduki, di tangannya sudah ada penampi, yaitu di tangan Yesus, saudara kasih Tuhan. Penampi itu berbicara, saudara kasih Tuhan. Yang pertama tadi, tujuan penampi untuk gereja, bahwa akan diuji. Yesus sanggup memisahkan, melihat dengan jelas pelayanan mana yang sungguh-sungguh, mana yang didasari dengan kemurnian, mana yang didasari karena ketulusan, atau karena ada maksud-maksud tertentu. Demikian juga saudara kasih Tuhan, penampi itu diperuntukkan bagi umat Tuhan. Penampi itu saudara kasih Tuhan akan berguna untuk melihat dengan jelas, supaya kita dapat melihat manakah orang Kristen yang sejati, manakah orang Kristen yang tidak sejati. Kristus dapat melihat dengan jelas, saudara kasih Tuhan, tetapi kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Karena bagi Yesus tidak ada yang tersembunyi. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi untuk membedakan orang yang bukan Kristen dengan yang Kristen itu mudah. Tapi yang sulit adalah membedakan mana orang Kristen yang sejati dan mana bukan Kristen yang tidak sejati, atau bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Sulit. Karena kita sama-sama pegang Alkitab. Karena kita sama-sama ada di gereja. Sulit, saudara kasih Tuhan. Tetapi akan ada masa penampian, sehingga kita dapat nanti mengetahui mana Kristen yang sejati dan mana yang bukan Kristen sejati, saudara kasih. Akan ada masa penampian. Penampian itu untuk melihat orang, kalau untuk padi, saudara kasih Tuhan, atau gandum, dia pakai alat penampi. Bagi kalangan Kristen, Tuhan perkenankan lewat tekanan kehidupan. Tuhan perkenankan lewat kesukaran. Akan terlihat ketika ada aniaya. Ketika saudara kasih Tuhan kita hendak disuruh menyangkal Kristus, di situ akan terlihat apakah kita akan, saudara, sebagai gandum yang berisi atau gandum yang kosong. Ketika ada masalah, ketika ada kesukaran, saya melihat, saudara kasih Tuhan, ini juga adalah waktu penampian. Tidak kebetulan, saudara, seluruh dunia sedang mengalami tekanan yang sama, saudara, yaitu COVID-19. COVID-19 ini menakutkan semua negara. Karena saudara kasih Tuhan, dia bukan saja bagi orang yang terkena virus dia mati, dan potensi menularkan semua orang. Tetapi yang jauh lebih menakutkan juga selain daripada kematian, kelumpuhan dalam banyak aspek, saudara. Anda lihat sekarang ini tidak ada apa-apa yang bisa berjalan. Ojek nggak jalan, dunia bisnis nggak jalan, dunia pendidikan nggak jalan. Bahkan saudara kasih Tuhan, dokter pun sekarang banyak yang takut terima pasien.
Takut kalau yang datang itu nanti pasiennya adalah pasien yang terpapar virus corona. Nah saudara kasih Tuhan, ini waktunya pemurnian, waktunya saudara penampian. Tujuan penampian itu adalah untuk pemurnian. Tujuan penampian itu untuk apa? Untuk kita mengetahui, melihat siapakah orang Kristen yang sejati, siapakah orang Kristen yang tidak sejati. Nah saudara kasih Tuhan, satu kali saudara, saya melihat saya tidak tahu apakah ini suatu cerita yang nyata ataukah ini hanya sebuah adegan. Saya melihatnya pemerannya adalah orang-orang Afrika. Ada 2 orang Kristen saudara ditangkap oleh tentara Afrika. Sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu apakah ini cerita, apa ini adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang tidak benar peristiwa itu. Nah saudara, 2 orang Kristen ini ditangkap. Setelah ditangkap, saudara, mereka dibawa ke tempat di mana mereka akan dieksekusi, dibunuh, ditembak. Maka saudara kasih Tuhan, satu-satunya supaya mereka untuk dapat selamat dari kematian ditembak oleh tentara ini, mereka harus menyangkal imannya kepada Kristus. Lalu yang pertama, saudara kasih Tuhan, menjadi orang yang akan ditembak. Dia kata, kamu menyangkal imanmu atau kamu selamat? Atau kamu ditembak? Saudara, dia ketakutan luar biasa. Lalu dia memilih untuk menyangkal imannya. Lalu orang ini dipisahkan, dibawa tempat yang berbeda. Lalu orang yang kedua, saudara, juga diancam dengan cara yang sama. Kamu akan ditembak mati atau kamu pilih untuk menyangkal imanmu. Tetapi dia berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus dariku. Lalu dia bernyanyi, saudara kasih Tuhan. Dia bernyanyi dengan nyanyian yang menggambarkan kebesaran Tuhan. Dia bernyanyi, saudara kasih Tuhan, memuji kemuliaan Tuhan. Dia tidak minta dia diselamatkan, saudara kasih Tuhan. Dia memilih untuk ditembak. Dia memilih, saudara kasih Tuhan, pada saat dia menembak, dia tetap meninggikan nama Yesus. Tentara ini kesal. Lalu ditembak macet, saudara kasih Tuhan, tembakannya. Ditembak. Ada beberapa tentara, satu orang coba tembak kok macet ya. Coba yang lain dan tembak macet, tembak yang lain ke macet. Kemudian saudara kasih Tuhan, ada yang mengambil golok, dibacok, tiba-tiba datang petir dari atas. Pendek cerita, saudara, orang ini justru selamat. Dan tentara yang tadinya hendak membunuh dia justru bertobat. Dia meminta didoakan dan dibaptis. Tetapi orang yang menyangkal tadi, ternyata dia diam-diam di tempat yang lain, pada akhirnya dibunuh juga. Tapi cerita yang kita ambil di sini, saudara, kelihatan pada saat ada aniaya, di situ akan kelihatan siapakah Kristen yang sejati, siapakah Kristen yang sungguh-sungguh. Ketika ada kesukaran, disitulah saudara kasih Tuhan akan kelihatan di mana Kristen yang sejati, di mana Kristen yang sungguh, saudara kasih Tuhan akan kelihatan. Lewat proses penampian. Ketika ditampi, karena tampi itu bertujuan, saudara kasih Tuhan, ketika ditampi gandum, maka kita dapat melihat mana gandum yang berisi, mana gandum yang kosong. Ketika Tuhan perkenankan, saudara kasih Tuhan, ada kesukaran melanda kehidupan umat manusia, di situ juga akan kelihatan mana orang Kristen yang sungguh-sungguh, mana orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh.
Tuhan tidak, saudara kasih, Tuhan berurusan dengan orang lalang, saudara. Karena lalang udah kelihatan. Tapi Tuhan ingin memisahkan, membuat jelas kekristenan. Mana Kristen yang benar-benar, mana Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Saudara kasih Tuhan, COVID-19 ini, saya sungguh percaya ini adalah Tuhan sedang memperkenankan masa penampian. Saya tidak mengatakan murka, saudara, tapi masa penampian akan terlihat jelas nanti, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, jadi perkataan Yohanes Pembaptis ini tadi ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan dan juga kepada orang-orang Kristen awam, saudara. Lalu apa tujuan akhir Tuhan Yesus menampi para hamba-hamba Tuhannya? Apa tujuan akhir Tuhan Yesus menampi para hamba-hamba Tuhannya? Baik jemaat awam maupun para pengurus gereja. Saudara, jawabannya adalah supaya kita segera bertobat. Matius 3 ayatnya yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tujuan penampian itu, saudara kasih Tuhan, kita disadarkan. Oh, seperti kami para hamba Tuhan. Saudara, ini saya sendiri sedang mengalami satu perenungan yang dalam, melihat kondisi gereja yang seolah-olah tidak berdaya. Padahal dulu di zaman para nabi, Nabi Eli, saudara kasih Tuhan, dia sangat berkuasa sekali atas penyakit sampar dan apapun, saudara. Ini adalah gambarannya. Tapi sekarang ada gereja yang, saudara kasih Tuhan, bukan 1, 2, 3 lagi para hamba-hamba Tuhan yang terpapar virus corona dan mati. Dan bahkan baru-baru ini yang terbanyak adalah dari gereja tertentu, saudara sebutkan namanya, gerejanya. Dan baru-baru ini, saudara kasih Tuhan, mahasiswa dari STT Betel, ratusan orang. Ini adalah waktu gereja harus kembali, saudara kasih Tuhan, merenung. Apakah selama ini pelayanan kita sudah benar? Apakah pelayanan kita selama ini adalah memang motivasinya membawa Kristus, membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus? Atau Kristus itu hanya sebagai jualan? Apakah selama ini gereja itu membesarkan Kristus, atau jangan-jangan membesarkan diri daripada hamba-hamba Tuhan? Demikian juga ini saatnya bagi jemaat Tuhan untuk melakukan satu perenungan. Apakah kita Kristen yang sejati, ataukah kita hanya sekedar Kristen KTP? Haleluya. Ini waktu perenungannya, saudara kasih. Kita akan ditampi, saudara kasih. Saat ini sedang terjadi penampian, saudara. Nah, saudara, Matius, selagi saudara kasih Tuhan, kita harus bersyukur kalau masih ditampi, saudara. Jangan sampai kita masuk ke dalam penggirikan. Mari perhatikan Matius pasal yang ketiga 12 tadi. Perhatikan. Di situ ada kata, ada dua di situ, alat penampi dan penggirikan. Perhatikan, saudara bisa lihat di sini. Alat penampi sudah di tangannya, jadi penampi. Yang kedua, ia akan membersihkan tempat penggirikan. Saudara, hari ini masih penampian. Adalah tujuannya untuk memperlihatkan, kalau kepada umat Tuhan, kepada jemaat, memperlihatkan dengan jelas siapa diri kita. Apakah kita Kristen yang sejati atau Kristen KTP? Haleluya.
Artinya Tuhan tuh masih bermurah hati, saudara. Dia masih kasih kita kesempatan. Supaya saudara kasih Tuhan, kalau ternyata hari ini kita kalau engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, karena ada tekanan, engkau menjadi tawar hati. Karena ada tekanan, saudara kasih Tuhan, lalu engkau menjauh daripada Tuhan, artinya engkau bukan Kristen yang sejati. Tetapi saudara kasih Tuhan, lewat tekanan-tekanan yang terjadi hari ini justru membuat kau semakin cinta akan Tuhan. Lewat tekanan-tekanan yang terjadi ini semakin engkau mencari wajah Tuhan. Itu artinya engkau adalah Kristen yang sejati. Tetapi kalau yang terkebalikannya yang kita lakukan, itu berarti kita adalah nyata sebagai Kristen KTP. Bersyukur karena saudara kasih Tuhan ini masih zaman masa penampian, hanya untuk memperlihatkan kepada kita siapa kita. Haleluya. Apakah kita Kristen sejati atau tidak, saudara kasih Tuhan? Karena tahapan yang berikutnya, setelah ditampi saudara kasih Tuhan, maka akan masuk kepada apa? Penggirikan. Itu setelah penggirikan, perhatikan, ia akan membersihkannya tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbu. Ini bicara sudah akhir. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maksudnya, kalau udah dead, udah mati, orang Kristen sejati, dia seperti gandum yang berisi, maka akan dikumpulkan ke dalam lumbung. Akan dikumpulkan ke dalam lumbung. Lumbung ini bicara sorga. Tetapi saudara kasih Tuhan, debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saya masih melihat ini sebagai masa penampian, belum masa penggirikan. Di sini akan lihat lewat masalah, lewat tekanan, lewat COVID-19 yang terjadi hari ini akan terlihat jelas, akan bermunculan dengan jelas siapa sebenarnya. Saudara, kita nggak perlu lihat orang lain. Oh, lewat masalah ini kita lihat, oh siapa ternyata Kristen KTP ya. Bukan itu esensinya. Tapi adalah supaya kita sendiri dapat melihat apakah kita Kristen yang sejati atau hanya Kristen KTP. Akan terlihat, saudara. Karena itu ini adalah masa penampian. Waktu bagi kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Yang saudara, ketika kita menyadari siapa kita, oh ternyata saya sudah menyimpang, ternyata saya sudah jauh, ternyata saya bukan Kristen yang sejati. Saudara, bersyukurlah karena Tuhan masih berikan waktu untuk kita berbalik kepada Dia. Haleluya. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, Yohanes Pembaptis berkata, saudara kasih Tuhan, karena itu bertobatlah, saudara kasih Tuhan. Ini adalah waktu penampian bagi gereja Tuhan dan bagi umat Tuhan. Mari masing-masing diri kita lihat siapa kita. Pasti akan terlihat. Haleluya. Ciri-cirinya akan terlihat. Apakah kita, saudara kasih Tuhan, dengan tekanan yang ada kita menjadi lemah? Oleh karena tekanan yang ada, saudara kasih Tuhan, kita menyangkal iman. Oleh karena tekanan yang ada kita murtad. Oleh karena tekanan yang ada kita menjauh kepada Tuhan. Atau oleh karena tekanan kita semakin mencari wajah Tuhan. Oleh karena tekanan yang ada ini kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karena tekanan ini doa kita semakin luar biasa. Itu akan terjadi. Dan setiap diri kita akan dapat melihat dengan jelas siapa kita. Dan kiranya setiap kita, saudara kasih Tuhan,
melihat peristiwa ini sebagai waktu penampian, kita menggunakan kesempatan ini karena Tuhan masih berkemurahan bagi kita. Haleluya. Karena Dia belum menggiring setiap kita. Hari ini masih masa penampian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ini adalah waktu bagi kita introspeksi diri. Selama kita lockdown, selama kita berdiam di rumah, ini adalah waktunya kembali kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana sedang berbicara tentang masa penampian. Yohanes Pembaptis berkata bahwa di tangan Yesus sudah tersedia penampian. Penampi itu dipergunakan bukan untuk memisahkan antara lalang dengan gandum. Karena tanpa alat penampi, lalang itu sudah bisa dibedakan. Tetapi penampian itu digunakan untuk gandum. Gandum itu berbicara kami orang-orang percaya kepada Engkau. Penampi itu untuk memisahkan, supaya dapat melihat dengan jelas manakah gandum yang berisi, manakah gandum yang kosong. Penampian itu bagi anak-anak Tuhan, orang percaya. Penampian itu bagi gereja Tuhan, bagi para hamba-hamba Tuhan. Hari ini Tuhan, sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan, hari ini ampuni hamba-Mu. Engkau tahu kemurnian hati setiap kami para hamba-hamba-Mu. Dan biarlah setiap kami Engkau temukan hati yang murni melayani, hati yang tulus melayani, hati yang didasari dari panggilan untuk membawa jiwa datang kepada Engkau, yang hanya satu tujuannya membesarkan Yesus, yang hanya satu tujuannya membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Engkau dapat dengan jelas untuk melihat kedalaman setiap hati kami para hamba-hamba-Mu Bapa. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau Bapa di surga. Karena itu ampuni Tuhan gereja-Mu, ampuni para hamba-hamba-Mu sekiranya tanpa kami sadari kami menyimpang Tuhan. Doa hamba hari ini mewakili seluruh gereja-gereja-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani umat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami para hamba-hamba-Mu. Masa kesesakan yang terjadi hari-hari ini, Kami percaya adalah masa penampian juga bagi gereja-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, penampian itu berlaku bagi umat-Mu, bagi jemaat Tuhan. Bersyukurlah kalau masa ini masih Tuhan berlakukan adalah penampian juga, bukan penggirikan. Kalau ketika penggirikan maka tidak ada lagi kesempatan, karena kita akan dikumpulkan. Dan kalau kita menjadi gandum yang berisi, maka kita akan dikumpulkan ke dalam lumbungnya. Lumbung itu surga, bersyukur. Tetapi kalau kita ternyata bukanlah gandum yang berisi, tetapi gandum yang kosong, kita akan dicampakkan, dimasukkan ke dalam perapian yang kekal. Saudara, penampian ini untuk memperlihatkan kepada kita siapa kita. Apakah kita gandum yang kosong atau kita gandum yang berisi?
Apakah kita adalah orang Kristen yang sejati, atau kita Kristen yang tidak sungguh-sungguh? Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita merenung, untuk kita melihat kepada kualitas kerohanian kita. Umat Tuhan, mari uji, lihat kepada dirimu sendiri. Karena selagi masih masa penantian, berarti masih ada waktu bagi kita untuk bertobat kepada Tuhan. Ini waktunya, ini waktunya. Berbahagialah kiranya setiap kita adalah gandum yang berisi. Karena gandum yang berisi akan dikumpulkan ke dalam lumbungnya Tuhan. Lumbung itu bicara surga, saudara. Mau berdoa Tuhan, kebenaran firman yang kami terima hari ini menjamah setiap hati kami, mencairkan setiap kebekuan, dan membuka pintu yang selama ini tertutup untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari ini setiap kami boleh introspeksi, supaya setiap kami boleh menjadi Kristen yang sejati. Dalam nama Yesus.